Nah, kita dari podcastnya nih, kita langsung undang aja gak sih narasumbernya? Iya, kita panggil langsung aja nih. Mana sumbernya? Halo. Halo dong. Perkenalkan, nama aku Olivia Ramadhani. Jadi di sini aku menjadi narasumber. Sebenarnya aku lihat kayak seru banget ya, kayak wawancara di sini. Topiknya lagi tentang apa sih? Itu tentang stres akibat akademik yang berlebihan gitu. Iya, hari ini kita juga bakal bahas kayak penyebab, dampak, dan solusi biar kita tuh tetap sehat tapi tuh tetap berprestasi. Oke. Langsung aja nggak sih? Langsung aja. Kita langsung aja ya. Aku mulai dulu nih. Kira-kira menurut kamu itu udah seberapa umum sih sebenarnya stres akibat akademik ini di kalangan seperti kita ini? Menurut kepribadian aku sendiri itu sebenarnya cukup banyak dan jangkauannya itu sangat untuk tinggi karena banyak pelajar yang dituntut untuk nilai yang bagus, ikut lomba, aktif organisasi, bahkan ada yang harus dituntut untuk nilai yang bagus, target yang bagus sejak dini. Jadi kita tuh jadi kayak punya tekanan gitu dari bisa berupa dari lingkungan keluarga, teman maupun kita sendiri itu yang lebih. Jadi faktornya banyak ya? Banyak pasti faktornya. Nah, kira-kira apa penyebab paling besar dari stres akademik? Sebenarnya penyebab dari stres akademik itu banyak sekali, terutama tuh apalagi yang sekarang ya, pelajar tuh kayak tugas untuk menumpuk, yang sangat menumpuk, ekspektasi yang tinggi, bahkan banyak banget kan orang-orang yang sering takut mengalami kegagalan, bahkan kayak sering perbandingan sosial gitu, karena sekarang kan banyak kayak media sosial gitu, main gadget, sering bermain game gitu kayak gitu deh. Jadi kayak sering bandingin diri kita sendiri gitu dengan orang lain. Oh, dibanding-banding gitu ya? Ya, perbandingan gitu kan, saling iri gitu. Kehilangan diri sendiri malah gitu. Kalau bisa kayak gitu kan, kadang kita sebenarnya kan pasti stres kan ya kalau ada tugas tuh, pasti kamu juga kan Amina ya? Pasti. Nah, menurut kamu tuh kayak tanda-tanda yang paling umum tuh kayak gimana sih yang kelihatan banget gitu kalau kita lagi stres? Kalau kita lagi stres, aku sendiri tuh sering ngalamin ya, karena kayak aku ya dikit-dikit aku terlalu overthinking, terus habis itu aku juga kesulitan untuk tidur, susah untuk tidur, bahkan kayak gampang nangis, kehilangan motivasi belajar, bahkan merasa tidak cukup baik walaupun kita udah berusaha gitu. Jadi kayak kita ngerasanya kayak percuma nih kita udah berusaha, tapi kayak kok saya gini-gini doang, kayak wah percuma kayak gitu. Jadi Banyak ya tanda sebenarnya ya, kayak banyak. Jadi pasti semuanya juga Pasti ngerasain. Iya, pernah. di kolom komentar kalau yang pernah ya. Iya, ketik. ada tuh. Nah, kalau gitu gimana caranya pelajar bisa menghadapi stres akademik? Sebenarnya aku sendiri banyak banget ya hal-hal yang aku bikin. Kalau seperti kayak beberapa cara sederhana, yaitu dengan cara kayak atur waktu belajar, membuat jadwal belajar yang efektif, terus kayak aku kan banyak nih sekarang apalagi orang yang ikut berorganisasi, ikut lomba, kita harus bikin jadwal kalau kita gimana waktu untuk belajar, untuk latihan kegiatan, ataupun kita kayak untuk bermain gadget. Jadi kita nggak selamanya harus main gadget ya, jadi kita kayak harus punya waktu untuk istirahat, gimana waktu belajar, itu yang bikin. Dan kita juga kurangi waktu gadget kita untuk hal aja, karena kan banyak banget ya dunia kayak bersaing. Nah jadi kayak kita harus fokus sama diri kita dan harus Kayak kita tuh belajar gak sih? Oh iya, kayak banyak juga ya dengan cara-cara sederhana yang bisa kita lakuin di rumah. Iya, banyak banget pasti. Banyak banget, tapi semua harus bisa. Nah terus itu kan kadang kita sebagai remaja kayak gini kita pasti kan takut gak sih dibilang kayak lemah, suka-suka ngeluh, takut gak sih? Pasti takut. Nah, tapi tuh kita harus gimana sih kalau kita kayak gitu tuh? Sebenarnya menurut aku sendiri justru mengakui capek itu adalah tanda yang lebih kuat, karena kalau ada kan orang yang kayak pelan-pelan tapi sampai, ada yang cepat tapi tapi menurut aku sendiri lebih baik kita pelan-pelan tapi sampai, karena itu lebih menikmati prosesnya dan itu lebih enak, lebih terasa kayak apa yang kita dapat. Kalau buru-buru untuk sampai itu kayak kecepatan tuh jadi kayak saya emang jadi buru-buru, jadi kita kayak apa yang kita dapat dari itu jadi kayak terlalu cepat untuk gak ada yang bisa kita Berarti terlalu over gak sih? Terlalu overload. Itu dan orang Iya. kayak
mereka. Kita misalnya nyata kita nggak kayak mereka, kita harus bisa ikutin diri kita Terlalu sendiri. maksain gitu loh. Terus sekarang kan banyak tuh pelajar ambisius yang takut ketinggalan. Itu kamu ada pesan nggak buat mereka? Aku ada pesan. Apa tuh? Lebih baik gagal daripada takut untuk mencoba, karena orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak mau mencoba hal baru atau tidak mau melangkah. Karena kalau kita melangkah, kita mau mencoba hal-hal baru, pasti kita banyak kan tuh dapat yang lebih yang positif, kita dapat banyak percobaan. Dan misalnya kalau emang kita gagal, ya udah kita coba lagi. Kalau gagal lagi, ya udah kita coba lagi sampai kita berhasil, sampai hasil itu benar-benar di ujung yang pertama. Usaha ya berarti. Iya, Kita Bener-bener usaha. Semoga aja ini motivasi bisa kalian contohin juga ya. Iya guys. Nah, dari pembahasan topik ini banyak banget ya kita bisa belajar Iya ya, dari, banyak banget. permasalahan gimana, motivasi gimana, solusi Iya. gimana ya. Solusinya juga banyak Harus banget nih di tahu sini nih. ya. Iya tahu, harus tahu kalian semua. Dari pertanyaan itu kita punya pertanyaan terakhir nih. Iya nih. Kamu udah punya target belum dari semua yang udah kamu jalanin itu? Sebenarnya aku sendiri ya di tahun ini 2026 ini aku bikin apa ya, aku bikin target aku, bahkan aku tuh kayak bikin tulis target aku ditulis, aku tulis di buku, dan aku bikin dan aku sobek kertas itu dan aku tempel di balik pintu, dan aku tuh kayak nulis aku bikin goals target aku di sini apa, aku yang apa, aku di sini aku belajar, aku proses sama aja, karena aku dengan nulis kayak gitu aku bisa ngisi energi buat aku gitu pembahasannya. Dan aku juga kadang ikut jurnal, kadang aku analis sendiri, pokoknya apapun itu yang positif aku ngelakuin, jadi kayak bikin aku makin semangat belajar. Wow, gitu. keren banget gak sih? Juga solusi paling Iya. bisa digunakan nggak sih? Iya. Jurnal tuh apalagi Iya, tuh ya, kalian kita bisa nyontohin guys, bisa seperti contohin Anglika juga. guys. Nah, ingat Pasti guys. kalau kita buat kayak tugas-tugas ini kita harus jalanin nggak sih? Jalanin, Kita iya. targetin, Jangan jangan tunda-tunda ya. ya jangan caci Iya, gitu. Apalagi kayak ngomong kosong doang. kadang kan gitu. seminggu ya, terus kita Iya. kayak aduh malas deh, Apalagi- udah Apalagi kayak aku mau ini excited banget, tapi tuh akhirnya tuh kayak udah deh males gitu. kita kayak kelima kayak masih Iya pas kan? semangat, cuma pas seminggu kemudian kayak males gitu ya. Iya. Kalian kita juga selalu semangat dan punya motivasi ke sih, karena kita mau TKA. Oh my god, itu pusing banget kan pastinya buat kalian. Emang TKA tuh emang Sebelum TK harus dikejar sih. ya emang TKA tuh kita harus kerja dari lama, nggak harus amin satu, karena ini harus benar serius buat Bener-bener serius. jenjang selanjutnya. Iya. Nah, dari podcast hari ini kita banyak banget belajar ya. Iya, banyak banget, banyak banget. Dan relate banget. Iya, Makasih banget ya, kamu udah mau jabarin semuanya itu buat para penonton agar bisa jadi inspirasi dan yang lainnya ya. Nah, ingat juga nih guys sama jawabannya Rika tadi, kita tuh nggak sendirian. Terus banyak juga pelajar di luar sana tuh juga berjuang. Pelan-pelan aja tapi tuh tetap berjalan guys. Masih banyak ya, moga aja targetnya bisa capai kamu dulu. Iya, amin, amin, amin. Semoga ya Allah, ya seru. Oke, jadi kita akhirin aja nggak sih iya podcast kita hari targetnya ini? langsung ya. Oke, seru banget gak sih hari ini? Seru banget ya membahas topik ini benar-benar relate. Ya semoga yang penonton itu bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang ya. Amin. Terus oke deh kalau gitu sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Peace. podcast dari kelompok kamu, juga podcast Segitu aja. Lebih jelas ya. Oke, ulang sekali lagi. Oke. Dari itu berikan Assalamualaikum warahmatullahi sebenarnya aku sendiri juga sering ngalamin kayak gitu, terutama tuh kayak aku kesulitan